Bab 66, Pertarungan Jenius, Bagian 2. Game pertama dimulai sekarang. Di pertandingan pertama, Li Guang dari keluarga Api Ilahi vs. Duan Lang dari keluarga Naga Hitam. Kedua murid ini adalah murid yang paling luar biasa dalam keluarga. Mereka berdua mencapai level emas hitam pada usia 15 tahun. Sejumlah besar roh iblis tingkat tinggi menyatu dengan roh iblis menyatu dalam pot iblis mimpi buruk Nili. Kamu bisa mendapatkan roh iblis luar biasa-biasa meskipun hanya roh iblis luar biasa-biasa, itu bisa jauh lebih kuat dari roh iblis pada tingkat yang sama. Tampaknya ada semangat juang di lapangan. Keduanya di lapangan dengan cepat menyatu dengan roh iblis. Li Guang menyatu dengan roh iblis ular api. Ini adalah roh iblis yang bergerak cepat dan menyemprotkan racun api-api. Siapapun yang terkena monster akan terbakar. Setelah nyala api racun memasuki tubuh basis kultivasi tidak akan diperbaiki dalam waktu sebulan, dan kultivasi paksa dapat menyebabkan kegilaan. Duan Lang dari keluarga naga hitam menyatu dengan naga raksasa dunia bawah. Naga raksasa dunia bawah memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dan sulit untuk serangan biasa atau racun untuk menembus pertahanannya. Pada level mereka, kekuatan destruktif dari pertempuran itu sangat menakutkan. Tapi mereka belum mencapai tingkat kontrol sempurna Nili. Oleh karena itu, mereka hanya dapat terbang ke langit, sehingga ketika akibatnya menyebar, itu sudah jauh lebih lemah. Tapi kekhawatiran mereka tidak perlu, Yemo dan yang lainnya telah memasang pesona pada cincin itu, sehingga kekuatan roh iblis di dalamnya tidak akan tumpah. Tempat-tempat lain juga berlangsung sangat intens. Setelah 2 jam kompetisi, masih tersisa 8 orang di lapangan, yang akan bertanding di kompetisi jenius terakhir, Xiao Long dari keluarga Pterosaurus, Duan Lang dari keluarga Naga Hitam, Xiao Yun dari suku Takdir anak perempuan yang diadopsi oleh Pastor Yun, Ye Feng dari keluarga Tianjian. Keluarga Tianjian juga satu-satunya keluarga yang selamat dari zaman kegelapan, tetapi kebanyakan dari mereka meninggal dalam bencana itu. Setelah 5 leluhur Ye Yan mendirikan kota Glory, mereka bermigrasi ke sini, tetapi mereka ditekan oleh keluarga lain sepanjang waktu. Karena populasinya hanya sekitar 30 orang, keterampilan mereka hilang dalam bencana itu. Tidak ada lagi orang yang berlatih seni bela diri. Mereka hanya dapat melakukan beberapa pekerjaan untuk menjaga makanan dan pakaian, dan mereka akan diintimidasi oleh beberapa keluarga lain di sekitar mereka dari waktu ke waktu. Beberapa murid dikirim ke Universitas Shenglan untuk belajar, tetapi setiap keluarga di keluarga Tianjian tidak dapat memenuhi makanan dan pakaian mereka, apalagi belajar. Setelah Nili kembali ke kota Glory, dia membantu keluarga mereka mengatasi kesulitan. Ye Feng juga saat ini patriark keluarga telah mencapai tingkat Master Roh Iblis Bintang Emas pada usia 14 tahun, dan dia juga menerima Roh Iblis dari akademi ketika dia masuk sekolah. Tingkat budidaya emas pria berbakat telah mengintegrasikan Roh Iblis, keterampilan dan Roh Iblis. 8 orang akan melakukan penilaian akhir dalam 1 jam. Nili, beritahu mereka, siapa yang lebih mungkin menang. Du Ze bertanya dari samping. Nili menoleh untuk bertanya, kakak senior Hong Yue, menurutmu siapa yang lebih mungkin menang? Nili bertanya pada Sikong Hong Yue sambil tersenyum. Menurutku Nether Feather lebih mungkin menang. Aku tidak tahu apakah pendapatmu sama dengan pendapatku. Sikong Hong Yue menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Tampaknya kakak senior Hong Yue juga telah mengetahuinya.
Ziun dan yang lainnya di samping mendengarkan percakapan Nili, meskipun Ming Yu itu berbakat, yang lain juga bagus. Mengapa mereka begitu yakin bahwa Ming Yu akan menang? Li, jika aku tidak salah, dia memiliki tubuh tertinggi yang sama dengan Raja Iblis, dan roh iblis yang bergabung dengannya bukanlah dari dunia Little Linglong. Meskipun aku tidak tahu asal-muasalmu, bahkan jika kamu bisa memenangkan yang pertama tempat, aku akan kembali gunakan metodeku untuk menguji karakter mereka. Jika ada kejahatan di hati mereka, jika ada konspirasi, aku akan langsung memusnahkan mereka. Kata Nili dalam hati. Selama dia mengancam kota Glory, orang-orang yang dicintainya di sekitarnya, selama dia adalah musuh, Nili tidak akan menunjukkan belas kasihan. Undian dimulai sekarang, tolong minta siswa untuk datang dan menggambar nomornya. Ming Yu nomor 1 melawan nomor 2 Ye Feng. Duanlang nomor 3 vs nomor 4 Xiao Long. Ye Ling nomor 5 melawan nomor 6 Murong Yixue. Nilinger nomor 7 vs nomor 8 Xiao Yun. Penilaian akhir dimulai sekarang. 4 kelompok duel sedang berlangsung pada saat bersamaan. Ming Yu dan Ye Feng memimpin dalam penggabungan roh iblis. Ming Yu menyatu dengan roh iblis api merah. Meskipun Nili tahu tentang roh iblis ini, hanya ada catatan samar dan tidak lengkap dalam buku roh iblis ruang dan waktu. Keterampilan dan sejenisnya tidak diperkenalkan, tapi Ye Feng menyatu dengan roh iblis macan tutul tingkat yang sangat baik yang diperoleh dari Nili. Keduanya segera berduel sengit, tetapi Ye Feng dengan cepat dikalahkan ke tanah karena dia hanya basis kultivasi tingkat emas, dan lawannya adalah Master Roh Iblis Puncak yang legendaris. Kesenjangan di antara mereka benar-benar terlalu besar, dan kemampuan Ye Feng untuk melewati babak penyisihan di luar dugaan keluarga lain. Basis kultivasi emas bisa masuk final. Dapat dibayangkan bahwa selain bakatnya yang luar biasa, usahanya sendiri juga cukup bagus, kerja keras. Ye Feng naik untuk memperbaiki laut jiwa yang rusak. Tiba-tiba, mata Ye Feng jatuh ke dalam kehampaan, dan seluruh tubuhnya tampak terbenam di alam lain dalam sekejap. Jejak tangan yang rumit secara tidak sadar terbentuk di tangan, dan meskipun gerakannya kaku, gerakannya dilakukan dengan lancar dan lancar. Ledakan, embusan angin bertiup dari tanah. Pepohonan di sekitar kota kemuliaan bergetar, dan terdengar beberapa suara burung dan binatang buas yang melarikan diri. Pilar tebal dengan mulut mangkuk menghadap Ye Feng di depan sebenarnya terbelah menjadi dua bagian dari tengah, bilah cahaya kekuatan spiritual berbentuk setengah bulan melesat ke langit, dan terus menyebar ke belakang, bang bang bang, terpotong oleh bilah cahaya yang jatuh. Mata Ye Feng menjadi jernih lagi, melihat pemandangan di depannya, dia menatap tangannya dengan heran dan tidak percaya. Apakah kekuatan penghancur ini benar-benar disebabkan oleh diriku sendiri? Ada kekuatan yang begitu kuat di tubuhku. Ah, kekuatan macam apa ini? Seru para leluhur dari kursi penonton tidak jauh dari sana. Apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang spiritualis iblis emas? Ye Feng memperbaiki sebagian dari lautan jiwa, dan dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan barusan, dia merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan pemuda di depannya. Dia harus merevitalisasi keluarga agar anggota klan tidak lagi didiskriminasi, dan mati kelaparan. Setelah berbicara, bilah cahaya di tangan Ye Feng meledak ke arah Ming Yu. Ming Yu dengan mudah memblokir serangan penuh Ye Feng. Semua orang yang hadir terdiam. Kekuatan barusan dapat dikatakan telah melampaui kekuatan legenda.
Bahkan beberapa patriark legendaris mungkin tidak dapat menghindari cedera kecil, tetapi mereka dengan mudah diblokir oleh Ming Yu. Ming Yu tidak memberi Ye Feng kesempatan lagi, dan datang tepat di belakang Ye Feng dan menikam bagian belakang leher Ye Feng. Ye Feng segera kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah tak bergerak. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.